teman-teman, nama saya Nathan dari kelas 6A absen 30. Hari ini saya akan bercerita tentang video Batu Menangis. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang ibu beserta putrinya yang bernama Darmi. Ayah Darmi meninggal saat Darmi masih kecil. Dahulu, mereka hidup berkecukupan. Namun, setelah ayahnya meninggal, ibu Darmi harus bekerja keras demi hidup mereka. Karena setiap hari bekerja keras, kulit ibu Darmi kian menjadi gelap, berat tubuhnya juga menyusut. Semua dia lakukan untuk demi putri satu-satunya, yaitu Darmi. Namun, apa yang dilakukan Darmi? Dia tidak mau membantu ibunya. Kerjanya setiap hari hanya berdandan. Dia juga enggan keluar rumah karena takut kulitnya gelap seperti ibunya. Suatu hari, ibu Darmi hendak bekerja di ladang. Dia akan bekerja sampai sore, sebab musim panen telah tiba. Ibunya berkata kepada Darmi, "Darmi, bisakah kau memasak hari ini, nak? Ibu tidak bisa pulang siang ini karena harus menyelesaikan panen hari ini. Jika sudah selesai memasak, maukah kamu mengantarnya untuk ibu di ladang?" Ucap sang ibu. Darmi yang sedang menyisir rambut terkejut mendengar itu. "Tidak mau, Bu. Jika aku memasak, rambutku bisa bau tungku, Bu. Aku kan habis keramas. Lalu, jika aku mengantarkan ke ladang, nanti kulitku menjadi hitam, Bu. Aku kan habis luluran," jawab si Darmi. Ibu Darmi hanya bisa mendengar jawaban tersebut dengan menggelengkan kepala dan bersedih. Saat di ladang, ibu Darmi bekerja dengan keras. Dia mengumpulkan hasil panen dan besok akan dijual ke pasar. Sang ibu bekerja keras tanpa mempedulikan perutnya yang lapar. Saat lelah, dia beristirahat sambil meminum air kendi yang dibawanya dan berdoa, "Ya Tuhan, tolonglah kami. Ubahlah sifat malas anakku menjadi sifat rajin." Setelah pulang dari ladang, ia langsung pergi ke rumahnya. Betapa terkejutnya ibu Darmi. Di sana tidak ada makanan yang bisa dimakan. "Ibu ini kemana saja sih? Masa tidak ada makanan di rumah? Aku kan lapar seharian tidak makan." "Darmi, ibu kan tadi sudah berkata kepadamu untuk memasak untuk hari ini." Darmi yang mendengar perkataan tersebut hanya bisa pergi meninggalkan ibunya yang lapar. Keesokan harinya, ibu Darmi akan mengantar hasil panennya ke ladang. Ia menyuruh Darmi untuk membantunya. "Darmi, ikutlah ibu. Darmi, ikutlah ibu ke pasar, nak. Ibu membutuhkanmu untuk membawa hasil panen." "Tidak mau, Bu. Nanti kulitku kotor. Apalagi pasar kan becek. Aduh, aku tidak bisa membayangkannya lagi kalau kulitku yang bersih ini menjadi kotor seperti kulit ibu." Akhirnya, ibu ke pasar sendiri membawa hasil ladang itu. Sorenya, ibu Darmi pulang membawa uang yang cukup untuk kebutuhan beberapa hari. Darmi yang melihat ibunya sedang menghitung uang langsung menghampirinya. "Ibu, bedaku habis. Tolong belikan dong, Bu." "Ya, ibu belikan.
Tapi kamu harus ikut ya, supaya ibu tidak salah beli. Akhirnya Darmi dengan terpaksa ikut ibunya ke pasar. Darmi sebenarnya malu berjalan dengan ibunya yang kulitnya gelap dan kotor. Tiba-tiba di tengah jalan, Darmi bertemu dengan perempuan yang merupakan teman Darmi yang menghampirinya dan bertanya, "Hai Darmi, mau kemana kamu?" "Aku mau ke pasar." Teman perempuan Darmi melihat ibunya yang di belakang. Dengan pandangan bertanya, "Darmi, itu siapa? Itu ibumu ya?" Betapa sedihnya Darmi mendengarnya, namun betapa sedih sang ibu mendengar, namun ditahan dalam hatinya karena Darmi berkata yang di belakang bukan ibunya, melainkan pembantunya. Mereka berjalan. Dalam perjalanan, mereka bertemu dengan seorang laki-laki yang merupakan temannya. "Ngomong-ngomong, siapa di belakangmu, Darmi?" "Oh, bukan, dia bukan ibuku, tetapi dia pembantuku." Sungguh, hati Ibu Darmi semakin sedih mendengar perkataan putrinya itu. Saat akan memasuki pagar, dia bertemu dengan teman-temannya yang lain. Darmi dan temannya melakukan pembicaraan yang sama, seperti teman-temannya sebelumnya, dan mengakui ibunya sebagai pembantu. Ibu Darmi tak kuasa menahan air matanya. Dia sudah tak tahan lagi dengan apa yang dikatakan anaknya itu. Maka dia pun berdoa kepada Tuhan. "Ya Tuhan, hamba sudah tak sanggup lagi dengan sikap anak hamba. Tolonglah hukum anak hamba yang menjadi jera." Setelah selesai berdoa, tiba-tiba Darmi menjerit, "Ah, kenapa? Ibu, kenapa aku? Ada apa dengan kakiku? Kenapa tidak bisa digerakkan lagi?" Sedikit demi sedikit, tubuh Darmi menjadi batu. Ibunya hanya bisa menangis pilu. "Maafkan aku, Nak. Ini semua karena perlakuanmu terhadap ibu." "Ampun, Bu, ampun. Ampun, Bu." Darmi tidak akan mengulanginya lagi. Darmi pun menangis dan merintih kesakitan sambil meminta ampun. Sayangnya, semua sudah terlambat. Darmi sudah menjadi batu. Darmi pun tetap menjadi batu. Ia harus menanggung semua yang hukuman atas perbuatannya karena telah durhaka terhadap ibunya yang sudah merawatnya dari kecil hingga besar. Batu Darmi lalu dipindahkan oleh orang-orang, disandarkan di tebing sehingga sekarang, dan batu itu sampai sekarang masih ada di Kalimantan Barat dan dinamakan batu menangis. Nilai kehidupan yang bisa diambil dari cerita tersebut adalah kita tidak boleh durhaka kepada orang tua kita, karena orang tua kita telah merawat kita dan menjaga kita hingga kita besar. Itulah cerita rakyat Kalimantan Barat, Batu Menangis. Sekian dari saya. Terima kasih.